Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwati iman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam karunia dan nikmat yang tidak terhingga. Termasuk tentu saja nikmat yang paling agung, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berjalan di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak ikhwat iman sekalian untuk merenungkan perjalanan hidup kita menurut perspektif Al-Quran dan tentu saja hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan manusia ini untuk sementara, tetapi untuk selamanya. Hal ini antara lain digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna wa kuntum kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah padahal kamu itu asalnya dalam keadaan mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian. Ya. Kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan lagi, kemudian kepadanyalah kalian akan dikembalikan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa hidup atau mati dan hidup itu masing-masing dua kali. Ya, hidup yang mati yang pertama sudah kita lewati, hidup yang pertama sekarang sedang kita jalani. Tetapi jangan lupa bahwa kehidupan yang sekarang ini adalah sementara dan juga kehidupan yang paling pendek dibandingkan dengan tahapan-tahapan berikutnya. Ya, dan semua kita sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Ya. Setiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan bahwasanya akan disempurnakan pahala kalian itu pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan, telah memperoleh kesuksesan, telah memperoleh keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ya. Dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang memperdaya. Ikhwat iman, ajani Allah wa iyyakum, bahwasanya kita sekarang ini dalam menjalani hidup yang sangat pendek, ya, dibandingkan dengan tahapan-tahapan berikutnya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rata-rata umur umatku ini kisaran 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu hanya sedikit, ya, hanya sedikit saja, dan tentu saja tahapan-tahapan
berikutnya itu lebih panjang. Tadi disebutkan setiap yang bernyawa itu akan mengalami mati, ya. Dan ini merupakan vonis dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian bahwa hidup di dunia ini akan berakhir dengan mati. Tetapi ingat bahwa kematian yang akan datang itu bukan akhir dari segala-galanya, tapi merupakan awal dari perjalanan hidup yang panjang tanpa batas. Sebab kita akan pindah ke alam lain, yaitu alam kubur. Ya, jasad kita dikubur, kemudian ruh kita ada di alam barzah, alam penantian. Mungkin itu bisa ratusan, bisa ribuan tahun. Kemudian setelah itu sampai hari kiamat. Kemudian nunggu lagi, yakni sampai yaumul ba'ats, hari dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itu semua manusia akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tanpa alas kaki, panasnya tidak bisa dibayangkan, matahari mendekat 1 mil. Berapa lama di padang mahsyar itu digambarkan di dalam Al-Quran di surat Al-Ma'arij, surat ke-70 ayat 4. 1 hari di padang mahsyar itu miqdaruhu khamsina alfasana. Ya, setara dengan 50.000 tahun. Kemudian kita akan dihisab. Amalan kita akan dihitung kembali, amalan kita akan ditimbang, catatan amalan kita akan Allah serahkan. Kemudian yang lulus akan bertemu dengan Rasulullah SAW di Telaga Al-Haud. Barang siapa yang minum di situ tidak akan haus selamanya. Kemudian setelah itu bersiap-siap untuk menuju ke sorga. Ya, itu hanya ada 2 tempat terminal akhir itu. Kalau tidak sorga, neraka. Akses ke sorga itu hanya 1, yaitu melalui as-sirat, jembatan yang membentang di atas neraka. Nah, kemudian kendaraannya adalah iman dan amal soleh. Untuk itu, ikhwati iman sekalian, marilah kita isi hidup ini dengan memperkuat. Pertama tentu saja mempertahankan keislaman kita. Kita tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Terus tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang yang bertakwa dijamin akan masuk surga. Ya, karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 133, bahwa surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Iman ajani Allah wa iyyakum. Di sana hanya ada 2 tempat, kalau tidak ke surga pasti ke neraka. Sabda Rasulullah SAW, jalan ke surga itu penuh dengan duri, sementara jalan ke neraka itu ditaburi dengan hal-hal yang merangsang syahwat. Jadi maka hati-hatilah agar kita tidak terjebak, tidak terbawa oleh fitnah. Itu 2 fitnah yang selalu menarik manusia. Pertama nih fitnah syubhat, fitnah kerancuan di dalam memahami kebenaran, dan yang kedua fitnah syahwat, yaitu mengikuti hawa nafsu. Waliyadzubillah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.